Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 2010105044. Saya di sini akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Pada menstruasi terdapat beberapa jenis hormon, yaitu hormon estrogen, progesteron, pelepas gonadotropin atau GnRH, lutein atau LH, dan perangsang folikel atau FSH. Pada estrogen itu diproduksi di ovarium dan ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon ini juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Kadar hormon estrogen akan menurun apabila sel telur tidak dibuahi. Pada hormon progesteron bekerja sama dengan hormon estrogen, yaitu untuk menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Dan pada hormon gonadotropin atau GnRH diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein, serta merangsang pelepasan FSH dan juga LH. Pada hormon lutein atau luteinizing hormone atau disebut juga dengan hormon LH, sel telur dan proses ovulasi yang dihasilkan oleh ovarium menghasilkan estrogen dengan bantuan hormon LH ini. Dan pada hormon perangsang folikel atau follicle stimulation hormone atau FSH, pada hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium agar matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Siklus menstruasi dibagi menjadi siklus ovarium dan endometrium. Di ovarium terdapat 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Di endometrium juga dibagi menjadi 3 fase, yaitu terdiri dari fase menstruasi, proliferasi, dan ekskresi. Pada fase menstruasi, lapisan dinding dalam rahim mengandung darah, sel-sel dinding rahim, lendir dengan endometrium. Lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar dari vagina. Proses ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4 hingga 7 hari atau lebih. Tahap kedua yaitu fase folikuler atau fase praovulasi, yaitu dimulai dari hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahap ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium menyebabkan endometrium makin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-7 dari 28 hari siklus menstruasi. Pada umumnya, lama waktu dihabiskan pada tahap ini akan menentukan berapa lama proses terjadinya menstruasi seorang wanita berlangsung. Tahap kedua yaitu fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur yang diproduksi oleh ovarium dilepaskan untuk siap dibuahi sel sperma. Sel telur yang telah matang bergerak menuju ke tuba falopi dan menempel ke dinding rahim. Pada umumnya, sel telur ini akan bertahan hingga 24 jam. Namun, jika tidak terjadi pembuahan oleh sel sperma, maka dinding rahim akan meluruh. Namun, jika dibuahi oleh sperma, bisa terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai kesuburan wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum terjadinya menstruasi. Jadi, jika mempunyai program hamil, sebaiknya melakukan pembuahan pada fase ovulasi ini. Selanjutnya, fase keempat, yaitu fase luteal atau fase pasca ovulasi. Setelah mengalami ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal juga dengan nama fase pramenstruasi, yang ditandai dengan gejala payudara membesar, muncul jerawat, badan terasa lemas, mudah marah atau emosional. Dan pada fase menstruasi itu sendiri, di dalam proses fase endometrium, yaitu bila tidak terjadi kehamilan, maka akan diamati perubahan-perubahan endometrium sekunder dari penurunan produksi hormon oleh korpus luteum pada hari ke-24
lapisan fungsional dari stroma akan mulai menciut dan kelenjar-kelenjar endometrium menjadi lebih berkelok-kelok dan tampak bergigi. Konstriksi intermiten dari arteria spiralis menyebabkan stasis kapiler, lapisan fungsional, iskemia jaringan, dan ekstravasasi darah ke dalam stroma, dan pembentukan hematon kecil. Dan akhirnya terjadi desquamasi dan pengupasan seluruh lapisan endometrium fungsional. Sekian penjelasan mengenai siklus menstruasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.